kehilangan kekasih dan mencari masa depan. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang remaja Katolik bernama Nadia, siswi kelas 2 SMA yang dikenal ceria dan penuh harapan. Tetapi sejak beberapa bulan terakhir, senyum itu perlahan menghilang. Kekasihnya, Reno, meninggalkannya tanpa penjelasan. Tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada kata perpisahan. Reno begitu saja menjauh, seolah hubungan 2 tahun mereka tidak pernah ada. Nadia merasa hidupnya seperti runtuh. Ia merasa tidak cukup baik, tidak dapat dan tidak layak dicintai. Kehilangan arah, prestasinya turun, ia menjauh dari teman-temannya, bahkan mulai jarang berdoa. Dalam diam ia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa kau biarkan aku tersesat seperti ini? Jika engkau gembala yang baik, mengapa aku merasa dibiarkan?" Ayah dan ibunya memperhatikan perubahan itu. Suatu malam, ibunya duduk di samping ranjangnya dan berkata lembut, "Nadia, Mama tidak tahu apa yang kamu lalui sepenuhnya. Tapi Mama tahu Tuhan tidak pernah membiarkan satupun anaknya hilang. Bahkan yang paling tersesat sekalipun, ia cari sampai ketemu." Nadia hanya mengangguk, tapi hatinya tetap gelap. Malam itu, ia menangis diam-diam. Suatu sore hari, sekolah mengadakan retret rohani. Nadia awalnya menolak ikut, tapi wali kelas, seorang guru Katolik bernama Pak Daniel, mengajaknya bicara secara pribadi. "Nadia, kamu tidak harus menjelaskan apapun, tapi jangan jalani ini sendirian. Kadang Tuhan mencari kita melalui orang lain. Izinkan Dia menemukan kamu," kata Pak Daniel. Kata-kata itu seperti mengetuk pintu yang sudah lama tertutup. Dengan berat hati Nadia akhirnya ikut. Di retret itu, para peserta diminta menuliskan pergumulan terdalam dan menggantung di sebuah pohon doa. Nadia menulis dengan tangan gemetar, "Tuhan, aku lelah. Aku merasa tidak berharga. Aku ingin ditemukan kembali." Saat sesi refleksi malam, seorang pembicara membacakan bacaan hari itu, Matius 18 ayat 12-14, tentang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang. Suara pembicara begitu lembut namun tegas. Domba yang hilang bukan dibiarkan karena bandel. Domba itu dicari karena berharga. Begitu pula kamu. Luka hatimu tidak mengurangi nilaimu di mata Tuhan. Bahkan ketika kamu tidak lagi mencarinya, Dialah yang datang mencari kamu. Kata-kata itu mengenai hati Nadia seperti cahaya menembus kegelapan. Untuk pertama kalinya ia merasa dilihat, bukan sebagai remaja yang hancur hatinya, tapi sebagai putri yang dicintai Allah. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Saat retret berakhir, Nadia pun duduk sendirian di taman kecil asrama. Tiba-tiba seorang duduk di sampingnya. Teman lamanya, Livia, yang dulu sempat menjauh karena kesalahpahaman kecil. "Nad, aku gak tahu apa yang kamu alami, tapi kalau kamu mau, aku ada untuk kamu," katanya pelan. Nadia kaget, lalu tersenyum kecil. Dalam hati ia tahu
Tuhan sedang bekerja melalui orang-orang yang mengulurkan tangan padanya. Ibunya, Pak Daniel, pembicara retret, dan kini Livia. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia berdoa dengan tulus. Tuhan, aku belum pulih, tapi aku mau berjalan lagi. Temukan aku setiap kali aku tersesat. Ia sadar bahwa kehilangan Reno bukan akhir dari hidupnya. Justru dari luka itu, Tuhan menggembalakan dia kembali pada masa depan yang lebih baik. Ia mulai mengenal dirinya, lebih dekat dengan keluarga, dan lebih berani bermimpi. Ia mungkin pernah menjadi domba yang hilang, tapi kini ia sedang ditemukan kembali oleh gembala yang tidak pernah menyerah mencarinya.